kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-31, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-31. Amsal pasal yang ke-31 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-31. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Amsal pasal yang ke-31 ayat yang ke-30. Istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Renungan hari ini berjudul Wanita yang Takut akan Allah. Ditulis oleh Arthur Jackson. Sahabat ODB, perayaan ulang tahun Rosie berlangsung sangat seru dan tak terlupakan. Selain makanan yang lezat dan canda tawa di meja, kehadiran cucu pertamanya menjadi pelengkap yang sempurna. Namun, semua hal baik itu tidak sebanding dengan penghormatan yang diberikan oleh kedua putra Rosie. Meski pernikahan Rosie kandas, keterampilannya yang luar biasa sebagai orang tua tunggal tercermin lewat putra-putranya. Kalimat pujian mereka mencerminkan bagaimana Rosie sudah melakukan semampunya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ucapan putra bungsunya sangat tepat dalam menggambarkan sikap Rosie di hadapan mereka. Mama adalah wanita yang takut akan Allah. Sahabat ODB, dalam Amsal pasal 31 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-31, para pembaca dapat melihat seperti apa hikmat yang didasari rasa takut akan Tuhan dalam konteks rumah tangga. Takut akan Tuhan di ayat yang ke-30 yaitu sikap hormat dalam perendahan diri di hadapan Allah, mendorong seseorang untuk mempunyai sifat yang dapat dipercaya, serta rajin dan hemat. Selain itu, meski sang wanita bijak mengutamakan kebutuhan rumah tangganya, itu tidak berarti dia tidak memperhatikan kepentingan di luar rumah. Memenuhi kebutuhan orang lain juga menjadi perhatiannya di ayat yang ke-20. Jadi seperti halnya Rosie, gaya hidup wanita yang takut akan Allah tidak akan luput dari perhatian, khususnya di mata orang-orang yang tinggal bersama mereka, ayat yang ke-28. Jadi tidak mengherankan bahwa orang-orang terdekat akan memuji mereka. Pertanyaannya adalah, apakah Anda ingin menjadi pengikut Yesus yang takut akan Allah? Maukah Anda berdoa meminta pertolongannya? Lalu, janganlah heran ketika doa-doa Anda dijawab, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Sahabat ODB, bagaimana orang lain telah menginspirasi Anda untuk hidup dalam penghormatan kepada Allah, bahkan dalam situasi-situasi yang sulit? Bagaimana Anda dapat mencari Allah dan meminta hikmat-Nya dengan sikap takut akan Dia? Mari kita berdoa. Bapa yang bijaksana, berilah aku keberanian
untuk mengikuti jejak Yesus dalam caraku mengasihi, menghormati, dan memuliakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silakan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pernahkah Anda merasa dipaksa untuk tetap positif di saat situasi sedang sulit-sulitnya? Di luar harus tersenyum, padahal di dalam hati terasa sangat berat. Rasul Paulus menulis surat yang penuh sukacita dan damai. Tapi surat ini tidak datang dari suasana yang nyaman, melainkan dari dinginnya penjara. Bagaimana kita dapat menemukan damai sejahtera yang melampaui keadaan? Mari kita jelajahi rahasia kitab Filipi dalam Temu Teman Jelajah Filipi bersama Pendeta Alex Nanlohi. Hari Kamis, 13 November 2025, pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat, online melalui Zoom. Daftarkan diri Anda sekarang juga ke WhatsApp 0878 7878 9978 0878 7878 9978 dan dapatkan buku Teman Jelajah yang akan dikirimkan ke alamat Anda.